Selamat pagi. Pokok bahasan kita berikutnya di kesempatan ini adalah membahas mengenai persamaan kuadrat. Sebagai kompetensi dasar, siswa diharapkan mengerti bentuk persamaan kuadrat atau PK sehingga dapat menentukan penyelesaian persamaan kuadrat atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat dan menerapkan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk umum dari persamaan kuadrat memiliki bentuk umum AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Bilangan A, B, dan C adalah bilangan real. A tidak sama dengan 0 dan X menyatakan variabel, di mana A adalah koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien dari X, dan C adalah konstanta, serta X adalah variabel dari persamaan tersebut. Derajat atau pangkat tertinggi dari variabel X adalah 2. Contoh persamaan kuadrat, kita buat 4X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Di mana nilai A 4, B 0, dan C negatif 9. Yang berikutnya X kuadrat ditambah 7X dikurang 18 dengan 0. Di mana A sama dengan 1, B sama dengan 7, C sama dengan negatif 18. Berikutnya X kuadrat dikurang 7X sama dengan 0. A 1, B negatif 7, C 0. Nah, mungkin itu beberapa contoh dari persamaan kuadrat. Nilai variabel X yang memenuhi persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 disebut akar-akar atau penyelesaian persamaan kuadrat. Jika kita mencari penyelesaian suatu persamaan kuadrat, sama artinya dengan mencari akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Sebuah persamaan kuadrat dapat mempunyai dua akar atau hanya satu akar. Akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dinotasikan dengan X1 dan X2. Jika persamaan kuadrat hanya mempunyai satu akar, maka dikatakan X1 sama dengan X2 atau akar-akarnya kembar. Ada 3 cara untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat, yaitu yang pertama memfaktorkan, kedua melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga penggunaan rumus ABC. Oke, selanjutnya nanti akan kita bahas bagaimana cara menentukan akar-akar atau himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Yang pertama kita bahas dengan menggunakan cara memfaktorkan. Untuk persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, itu dapat kita ubah ke bentuk PX ditambah Q dikali RX ditambah S sama dengan 0. Untuk menyelesaikan persamaan dalam bentuk PX ditambah Q dikali RX ditambah S sama dengan 0 harus digunakan ketentuan faktor 0. Ketentuan faktor 0 menyatakan bila hasil kali 2 atau lebih faktor-faktor sama dengan 0, maka sedikit satu faktornya harus sama dengan 0. Ini berarti PX ditambah Q dikali RX ditambah S sama dengan 0 serupa dengan PX ditambah Q sama dengan 0 atau RX tambah S sama dengan 0. Sehingga akan diperoleh nilai-nilai X yang merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Penentuan nilai-nilai P, Q, R, dan S bergantung pada bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 atau nilai-nilai A, B, dan C. Sebagai contoh, dari bentuk X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A sama dengan 1.
cara menyelesaikan bentuk seperti ini, bila bentuk x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 mempunyai akar-akar rasional, maka bentuk itu dapat difaktorkan menjadi x tambah p dikali x tambah q sama dengan 0 dengan ketentuan p dikali q sama dengan c dan p ditambah q sama dengan b. Sebagai contoh kita ambil, tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 8x ditambah 15 sama dengan 0. Nah, untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 8x tambah 15 sama dengan 0, itu dengan cara pemfaktoran. Yang pertama, kita cari dua bilangan yang hasil kalinya 15 dan jika dijumlahkan hasilnya 8. Berarti kita dapatkan angkanya adalah 5 dan 3. Berarti bentuk pemfaktorannya dari x kuadrat ditambah 8x tambah 15 sama dengan 0 dapat kita buat menjadi x ditambah 5 dikali x tambah 3 sama dengan 0, di mana x tambah 5 sama dengan 0, berarti x satunya sama dengan negatif 5. X tambah 3 sama dengan 0, berarti X2 sama dengan negatif 3. Jadi akar-akarnya adalah X1 sama dengan negatif 5 atau X2 sama dengan negatif 3.